Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Yayang Khairia. Saya mahasiswa S2 UIN Bandung dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini saya akan presentasi mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Badrudin MAG. Presentasi kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai manajemen profesional learning community. Adapun topik bahasanya, yang pertama adalah permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini, yang kedua tentang pengertian PLC, yang ketiga strategi PLC, yang keempat tentang alat kolaboratif dan prosedur PLC, dan yang kelima manajemen PLC. Bagaimana sih pendidikan di Indonesia saat ini? Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan. Pada kondisi pandemi, peran dan posisi aspek pendidikan adalah sangat krusial untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, di mana siswa dapat berperan sebagai pembawa dan penyebar penyakit tanpa gejala. Hampir semua negara meniadakan kegiatan di sekolah. Hingga April 2020, lebih dari 400 juta siswa di dunia diwajibkan untuk belajar di rumah. Arora dan Srinivasan 2020 mengatakan konsekuensi dari penutupan lembaga pendidikan secara fisik dan mengganti dengan belajar di atau dari rumah sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem belajar mengajar. Pengelola sekolah, siswa, orang tua, dan tentu saja guru harus memigrasi ke sistem pembelajaran digital atau online yang lebih dikenal dengan istilah e-learning atau dikenal dengan nama pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring, dan ini dikenal di Indonesia. Perubahan pola belajar dan mengajar tentu tidak akan pernah terlepas dari peran guru, terlebih perubahan ke pola pembelajaran daring. Guru harus siap dengan berbagai kondisi pembelajaran dan kondisi siswa, termasuk perkembangan kehidupan di masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, di sini saya akan membahas bagaimana menjadi guru profesional. Guru yang siap menghadapi tantangan zaman dan siap menghadapi berbagai persoalan. Guru profesional adalah guru yang berkualitas. Kualitas guru harus dikembangkan. Dengan cara apa coba? Salah satunya yaitu kolaborasi, sharing, mengikuti seminar, menulis jurnal, berorganisasi. Semua itu diperlukan sebuah wadah untuk mengembangkan kualitas diri serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, wadah seperti apa sih yang dibutuhkan guru saat ini? Salah satu wadah guru untuk mengembangkan dirinya adalah Professional Learning Community atau dikenal dengan PLC, yang diharapkan dapat dikembangkan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpainya terkait beberapa hal yang menyangkut persoalan tugas kependidikan secara profesional serta meningkatkan kualitas dirinya. Professional Learning Community merupakan sebuah kelompok pembelajar yang dibentuk atas dasar visi bersama dengan tujuan dapat saling membantu untuk bersinergi mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Adapun yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu terdiri dari evaluasi diri, penemuan reflektif, dialog, belajar bersama, dan pemecahan masalah. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan tersebut, maka diperoleh output yaitu adanya waktu khusus, fokus pada masalah pembelajaran, inisiasi dari pimpinan, adanya inovasi, sekolah sebagai unit perubahan. Pada dasarnya, tujuan dari adanya Professional Learning Community atau PLC diharapkan dapat menstimulus guru untuk memiliki cara pandang terhadap realita dan masalah, keterampilan, dan kapabilitas organisasi.
Pada akhirnya, tujuan yang diinginkan bermuara pada terciptanya sekolah dengan kualitas mutu yang baik. PLC merupakan sebuah cara kerja yang terbentuk dengan tujuan untuk memotivasi guru, sehingga guru dapat berkembang dan peka terhadap perubahan. Apalagi apabila telah muncul keterbukaan dari guru akan perubahan, maka PLC ini akan mencetak perubahan ke arah perbaikan dan terus berkelanjutan yang terpatri menjadi nilai dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang saya akan membahas apa sih itu PLC? PLC adalah singkatan daripada Professional Learning Community. PLC mengacu pada pendidik yang berkomitmen dan bekerja secara kolaboratif serta berkelanjutan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk meningkatkan pengajaran dan selanjutnya merealisasikan kepribadian siswa. Learning community merupakan salah satu komponen utama dalam pembelajaran. Learning community adalah pemenuhan kebutuhan belajar pada bidangnya melalui kemitraan dengan menggunakan kekuatan hubungan sosial dan kelembagaan untuk melakukan pergeseran budaya dalam format pembelajaran. Ini menurut Tim Jati tahun 2018. Adapun kunci keberhasilan dari terbangunnya suatu komunitas di suatu sekolah adalah dengan adanya motivasi dan semangat untuk maju dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat antara seluruh guru yang didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah. Semata-mata untuk dapat memberikan pelajaran yang terbaik bagi seluruh siswa di sekolah. Dan untuk menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar, perlu tenaga, pikiran, dan waktu ekstra untuk memulai. Dan kemudian terus-menerus mempertahankan, bahkan mengembangkan kegiatan yang sudah dirintis dan dilaksanakan. Maka, pada bagian inilah manajemen pendidikan sangat menentukan. Ada 3 ide utama yang terdapat dalam PLC. Apa saja? Yaitu 1. Memastikan pembelajaran siswa. 2. Budaya kolaboratif. Dan 3. Fokus pada pencapaian siswa. Lalu, di samping itu ada strategi PLC. Yang pertama adalah dialog refleksi. Yang alat kolaborasinya adalah protokol diskusi, kelab buku, kumpulan belajar guru, dan kritik video. Yang kedua, berbagi praktik terbaik. Alat kolaborasinya adalah wisata belajar, bimbingan teman sebaya, belajar dengan menggunakan rencana pembelajaran, sesi berbagi guru. Yang ketiga, fokus secara kolektif terhadap pembelajaran siswa. Alat kolaborasinya adalah analisis data, pemetaan kurikulum, penilaian simultan, sekelompok rekan yang kritis. Yang keempat, kolaboratif. Alat kolaborasinya adalah gaya horizontal dan gaya vertikal, induksi dan pendampingan guru baru, unit atau proyek antara berbagai bidang, lalu kelompok penyelesaian masalah, dan dialog pencapaian. Yang kelima, berbagi norma dan nilai murni. Alat kolaborasinya adalah aktivitas yang mengandung visi dan nilai, panduan berasaskan prinsip, strategi dan tradisi dibagikan bersama. Di samping itu, ada konsep ILC. Konsep ILC itu ada 3. Yang pertama, fokus, improve, dan share, yang dikenal dengan FIS. Fokus adalah mengidentifikasi masalah dan puncak masalah. Improve, melakukan koreksi dan praktik yang baik. Share, berbagi pengalaman, keahlian, dan praktik baik. Alat kolaboratif dan prosedur ada 13. Yang pertama adalah performance dialog. Apa arti dari performance dialog? Adalah diskusi fokus untuk meninjau kinerja dan masalah berdasarkan data, diakhiri dengan penyelesaian masalah dan tindak lanjut. Contohnya, selama dialog, guru-guru IPA menetapkan target siswa untuk lulus mata pelajaran IPA, mengukur kinerja dan tindak lanjut.
Prosedurnya adalah pertama, fokusnya menyiapkan data yang diverifikasi, menyiapkan materi, lalu presentasi, lalu merekam hasil dialog kinerja. Improve-nya adalah menguraikan intervensi yang telah dilakukan, lalu melaksanakan tindak lanjut, dan memantau efektivitas tindak lanjut. Lalu share-nya adalah menyiapkan laporan dan kemitraan. Yang kedua adalah book club. Book club artinya anggota kelompok berkumpul untuk mendiskusikan buku yang dibaca. Dan buku bahan bacaannya adalah harus ilmiah. Contohnya, Bu Tia, Bu Arti, dan Bu Fauzi memberikan pandangan mereka tentang buku manajemen kelas yang efektif. Prosedurnya adalah fokus kepada menentukan waktu pertemuan. Lalu semua anggota kelompok harus membaca buku yang sama dan mempresentasikan resensi buku kepada anggota kelompok. Lalu improve-nya adalah setelah presentasi, mereka melakukan sesi tanya jawab. Setelah itu meringkas dan ringkasannya akan dibuat setelah tanya jawab selesai. Lalu share-nya adalah hasil formulasi akan disebarluaskan melalui berbagai media. Selanjutnya adalah yang ketiga, teacher study group. Teacher study group artinya kelompok guru berkolaborasi untuk membantu meningkatkan profesionalisme dalam bidang tertentu untuk kepentingan bersama. Contohnya, Bu Tia, Bu Arti, dan Bu Fauzi secara kolaboratif merencanakan kegiatan intervensi untuk siswa yang bermasalah. Kemudian mereka merencanakan perbaikan untuk kegiatan tersebut. Nah, lalu prosedurnya adalah fokus kepada membentuk kelompok, mengidentifikasi masalah, lalu menentukan pembagian tugas. Di samping itu bertukar pikiran tentang ide-ide perbaikan dan menarik kesimpulan. Dan improve-nya adalah analisis informasi dari isu-isu utama dan kelemahan yang terdeteksi ditingkatkan lalu ditindaklanjuti. Dan share-nya adalah berbagi praktik terbaik yang diperoleh. Selanjutnya nomor 4 yaitu video kritik. Video kritik adalah menonton rekaman PBM dan melakukan analisis. Contohnya nih, Bu Tia membagikan tautan video pembelajaran guru yang luar biasa dan membuat analisis PBM tersebut bersama-sama dengan Bu Arti dan Bu Fauzi. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokusnya rekam anggota grup PBM tersebut, lalu pilih video PBM lainnya, lalu tonton video tersebut dan melakukan umpan balik tentang masalah, lalu dicatat kekuatan dan kelemahannya dan sarankan perbaikannya. Dan improve-nya adalah merumuskan umpan balik berdasarkan rekaman video. Dan share-nya adalah berbagi praktik terbaik itu yang disepakati dan disebarluaskan di berbagai media. Selanjutnya yang ke-5 yaitu learning walk. Apa itu learning walk? Learning walk adalah berjalan di luar kelas sambil mengamati PBM guru yang menggunakan prosedur tertentu. Pastikan anggota PBM tidak ikut campur, hindari kritik dengan penilaian pribadi, dan temuan harus dibagikan dengan semua guru dalam waktu 1 minggu. Contohnya, administrator sekolah berjalan di luar kelas Bu Tia sambil mengamati PBM bahasa Inggris yang sedang berlangsung. Kemudian administrator membahas berdasarkan bukti pengamat dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat dicontohkan. Prosedurnya adalah fokus menentukan ketua kelompok, memilih kelas, menetapkan tanggal dan waktu untuk learning walk, lalu mengunjungi kelas, melakukan observasi, berdiskusi, dan mencatat hasil diskusi. Improve-nya adalah merumuskan umpan balik berdasarkan rekaman video. Lalu share-nya, refleksi dan tanya jawab tentang informasi yang dikumpulkan. Selanjutnya adalah tentang peer coaching. Peer coaching adalah kerjasama antara 2
atau lebih guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai PBM, serta berbagi keahlian, memberikan umpan balik, dukungan, dan bantuan. Contohnya, Ustazah Mia dan Ustazah Ani sama-sama merencanakan PBM, pendidikan Islam, dan mengimplementasikannya di dalam kelas. Setelah itu, Ustazah Mia mengajar dan Ustazah Ani sebagai coachnya mengamati PBM. Setelah itu, mereka berdiskusi tentang kelemahan, kekuatan, serta perbaikan untuk PBM tersebut. Prosedurnya adalah fokusnya yaitu membentuk tim, lalu memilih judul PBM dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu melakukan PBM dan guru lain mengamati dan merekamnya. Improve-nya adalah instruktur membuat penilaian sendiri, lalu pelatih meninjau dan membagikan temuan dan melakukan perbaikan berdasarkan saran yang diberikan. Share-nya adalah berbagi praktik terbaik untuk disebarluaskan. Selanjutnya yang ketujuh adalah listen study. Listen study adalah guru berkolaborasi untuk merencanakan dan menyusun RPH, melakukan observasi terhadap PBM guru, kemudian melakukan refleksi terhadap PBM guru, memodifikasi, memperbaiki RPH, dan terakhir melaksanakan kembali PBM sesuai dengan perbaikan yang telah disepakati. Prosedurnya adalah fokus menunjuk seorang pemimpin, menetapkan tujuan, membangun RPH yang lengkap, lalu menetapkan kelas dan guru untuk mengajar. Satu guru menjalankan PBM sesuai dengan rencana, lalu guru lain mengamati dan mengumpulkan informasi. Lalu ahli referensi diundang sebagai pengamat. Improve-nya adalah refleksi dan memastikan tujuan itu akan tercapai. Diskusi antar anggota kelompok untuk mengevaluasi efektivitas. Lalu ahli rujukan memberikan saran untuk perbaikan dan ulangi PBM dengan peningkatan RPH jika perlu. Share-nya adalah praktik terbaik dibagikan dengan anggota dan sesama guru. Selanjutnya, ke-8 adalah teacher sharing session. Teacher sharing session adalah sekelompok guru bertemu secara formal untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan praktik pedagogis yang efektif. Contohnya, guru bahasa Indonesia membagikan teknik pengajarannya masing-masing tentang penulisan karangan bahasa Indonesia yang baik. Prosedurnya, fokus mengidentifikasi masalah terkait PBM. Terapkan sesi berbagi guru berdasarkan masalah kelas. Lalu perhatikan isi yang penting dari diskusi tersebut. Improve-nya adalah sesi tanya jawab terkait topik diskusi. Lalu membuat catatan dan terapkan praktik yang dibagikan di PBM setiap anggota kelompok. Dan lakukan perbaikan untuk membagikan hasilnya. Share-nya adalah berbagi praktik terbaik melalui berbagai media. Selanjutnya yang ke-9 adalah data analisis. Data analisis adalah memeriksa, mengatur, mengkategorikan, dan menampilkan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan menarik kesimpulan serta menyajikan data dalam bentuk grafik yang sesuai. Contohnya, Ibu Ida menyediakan data siswa yang gagal semua mata pelajaran dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Prosedurnya, fokusnya adalah menentukan data yang akan dianalisis, menetapkan tujuan dan analisis data mentah, lalu menginterpretasikan data dan menyajikannya dalam bentuk grafik. Improve-nya adalah memperoleh data pendukung lainnya yang dapat mendukung data utama, lalu menghubungkan data kunci dengan data pendukung, lalu melakukan program intervensi untuk meningkatkan prestasi. Dan share-nya adalah berbagi praktik terbaik melalui berbagai media. Selanjutnya yang ke-10 adalah Critical Friends Group. Critical Friends Group adalah sekelompok guru yang berkomitmen, mendukung, dan memberikan dorongan kepada rekan-rekan lain melalui umpan balik yang jujur untuk meningkatkan kinerja siswa.
Prosedurnya adalah fokus kepada tentukan waktu untuk berdiskusi, lalu mengidentifikasi masalah perkembangan dan prestasi siswa. Pembawa acara mengangkat masalah itu, lalu anggota kelompok mengajukan pertanyaan kepada penyaji untuk memahami masalah dan memberikan saran untuk mengatasi masalah tersebut. Improve-nya adalah anggota kelompok berdiskusi dan memberikan umpan balik positif. Presenter mendengarkan saran dan membuat catatan, lalu membagikan hasil ringkasan untuk tindakan perbaikan. Dan share-nya adalah berbagi praktik terbaik untuk disebarluaskan. Yang ke-11 adalah New Teacher Induction and Mentoring. Pengertiannya adalah bentuk dukungan untuk mengembangkan profesional dan kompetensi guru baru untuk memungkinkan mereka menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan situasi saat ini di sekolah. Contohnya, Bu Mia menjadi pembimbing Bu Ida dan membimbingnya dalam rangka RPH PAK 21. Prosedurnya adalah fokusnya menentukan mentor dan yang dimentor, lalu merencanakan jadwal pertemuan. Mentor dan yang dimentor memilih topik diskusi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang dimentor menulis laporan dan pementornya mengamati dan menilainya. Lalu improve-nya adalah analisis data dari log mentoring, refleksi, dan sesi tanya jawab berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Pastikan tujuan tercapai, memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Share-nya adalah berbagi praktik terbaik melalui berbagai media. Yang ke-12, problem solving group. Problem solving group adalah sekelompok guru mendiskusikan masalah dan mengusulkan solusi. Prosedurnya, fokusnya adalah membentuk kelompok dan menetapkan tujuan, lalu menentukan waktu pertemuan dan mengidentifikasi masalah berdasarkan informasi, menyarankan sebanyak mungkin metode pemecahan masalah, lalu mengevaluasi dan memprediksi dampak dari setiap opsi dan pilih cadangan yang terbaik. Improve-nya adalah sesi refleksi dilakukan setelah implementasi pemecahan masalah. Lalu ringkasan dibagikan untuk perbaikan. Share-nya berbagi praktik terbaik melalui berbagai media. Selanjutnya nomor ke-13 adalah horizontal teams dan vertical teams. Horizontal teams adalah guru yang mengajar sesuai tahun atau mata pelajaran yang sama dan bertemu secara rutin untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Vertical teams adalah guru yang mengajar menurut tahun yang berbeda dalam pelajaran yang sama, bekerja sama untuk menerapkan program sepanjang tahun untuk membantu siswa mencapai kesuksesan. Dengan prosedur, lalu membentuk kelompok guru yang mengajar siswa sesuai dengan tahun atau tingkatan yang berbeda atau vertikal. Lalu menentukan waktu pertemuan, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan siswa. Lalu improve-nya adalah sesi refleksi dilakukan setelah pelaksanaan aturan yang diusulkan. Lalu ringkasannya dibagikan untuk perbaikan. Dan share-nya adalah berbagi praktik terbaik dibagikan ke semua guru. Adapun manajemen PLC dalam pendidikan, yaitu beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan dalam professional learning community adalah yang pertama KKG atau MGMP sekolah, yang kedua PLC level satuan pendidikan, yang ketiga lesson study. KKG atau MGMP sekolah. Apa sih itu KKG atau MGMP sekolah? Nah, para guru dapat memanfaatkan wadah MGMP sekolah yaitu untuk tingkat SMP, SMA atau SMK, dan KKG untuk kegiatan
kelompok guru untuk tingkat SD. Di dalam forum guru tersebut, para guru dapat berdiskusi mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Terutama pada masa sekarang, tentang pada masa COVID-19. Di sini guru bisa mendiskusikan bagaimana cara pembelajaran dengan cara daring, bahkan saat ini sudah mulai PTM terbatas, dan di situ bisa didiskusikan dalam KKG atau MGMP bagaimana cara strategi mengajar PTM dan PJJ. Lalu KKG atau MGMP dapat melakukan pertemuan rutin, misalnya per 2 minggu sekali atau per 1 bulan sekali. Nah, di sini semangatnya harus ditumbuhkan. Semangat yang ditumbuhkan di sini adalah semangat berkolaborasi dan guru melakukan aktivitas refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam pertemuan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali tersebut, kita membahas refleksi guru terhadap proses pembelajaran dan penilaian yang telah dilakukan, lalu hambatan apa saja yang ditemukan. Di antaranya gaya belajar, learning culture, harapan para siswa, kapasitas siswa, atau keberhasilan apa saja yang telah dicapai, apa penyebab hambatan dalam proses pembelajaran, lalu para guru menentukan sendiri solusi atas permasalahan yang ada. Para guru membuat program perbaikan, yaitu strategi dan metode. Strategi dan metode tersebut akan dicobakan dalam proses pembelajaran berikutnya, dan para guru melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan. Yang kedua adalah PLC, level satuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki tugas melakukan supervisi akademik dalam upaya membangun PLC di sekolah. Maka, kepala sekolah harus menyusun program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, lalu melakukan refleksi hasil supervisinya, dan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut. Di sisi lain, sekolah juga harus melakukan PLC di level sekolah. Hal ini dapat dilakukan misalnya dalam rapat pembinaan. Lalu kepala sekolah membentuk culture dalam memahami permasalahan KBM pada masalah yang generik, yaitu masalah yang umum yang ditemui pada kebanyakan guru. Nah, pertemuan pada level sekolah ini dapat dilakukan misalnya sekali dalam sebulan atau 2 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga adalah lesson study. Seperti yang telah saya terangkan sepintas tentang lesson study, nah saat ini diterangkan kembali lesson study ini secara lengkapnya, yaitu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Lesson study, setiap guru berkesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi masalah pembelajaran, mengkaji pengalaman pembelajaran yang biasa dilakukan, memilih alternatif model pembelajaran yang digunakan, lalu merancang rencana pembelajaran. Selanjutnya, mengkaji kelebihan dan kekurangan alternatif model pembelajaran yang dipilih. Selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran, lalu mengobservasi proses pembelajaran, selanjutnya mengidentifikasi hal-hal penting yang terjadi dalam aktivitas belajar siswa di kelas, lalu melakukan refleksi secara bersama-sama atas hasil observasi kelas, dan mengambil pelajaran berharga dari proses yang dilakukan untuk kepentingan peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran lainnya. Manajemen pengembangan professional learning community dalam pendidikan melibatkan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tim penjamin mutu pendidikan sekolah, tim penjamin mutu pemerintahan daerah. Nah, pihak-pihak tersebut didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat reflektif dalam upaya mencari permasalahan, mencari penyebab permasalahan, lalu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang ada,
dan membuat sendiri program atau perbaikan yang biasa dilakukan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi program tersebut. Demikianlah pembahasan tentang PLC, Problem Learning Community dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kesalahan itu adalah dari saya dan kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.